Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa melakukan presentasi untuk hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Jarkasi MPD, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Perkenalkan, nama saya Farhan Setia Putra, NIM saya 19231246. Pengertian sholat menurut Islam. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan menurut ahli tasawuf, sholat merupakan upaya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menumbuhkan rasa takut dan tunduk kepadanya, serta menumbuhkan kesadaran akan keagungan dan kebesarannya serta kesempurnaan dan kekuasaannya. Sholat adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena perintah sholat diterima langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa karena sholat merupakan amalan yang disyariatkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Istimewa karena sholat merupakan media komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Jika baik sholatnya, maka baik pula amal ibadahnya yang lain. Bila buruk rapor sholatnya, maka buruk pula amal ibadahnya yang lain. Hikmah diisyaratkannya sholat. Salat adalah ibadah yang istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam syariat Islam. Salat juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu banyak sekali hikmah di balik perintah salat. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah salat, di antara lainnya yaitu yang pertama ada mencegah perbuatan munkar. Salat yang khusyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang munkar, tidak patut atau asusila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Hal ini sangat logis, karena orang yang khusyuk dalam sholat menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai, lalu mengawasi tindakan-tindakannya, dan selalu mendengar setiap perkataannya. Bahkan apa yang diniatkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka dari itu, ia tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Ia akan malu kepada Allah karena Allah akan memperhitungkan setiap perbuatan dan perkataannya. Lalu yang kedua ada mendidik menjadi pribadi yang lebih disiplin. Sholat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin, karena dengan sholat setiap muslim mendidik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan kompetensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Pasalnya, sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba waktu sholat, harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Sehingga secara tidak langsung, sholat mengajari manusia bersikap disiplin waktu dan tanggung jawab akan tugas secara tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban ditentukan
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga adalah meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan seseorang yang melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah suatu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu." Hadis riwayat Muslim dari Syauban. Lalu yang keempat ada diampuni dosanya. Dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membaguskan wudunya, kemudian mengerjakan sholat, melalaikannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang terjadi di antara sholat itu dengan sholat yang berikutnya." Hadis riwayat Muslim dari Utsman. Membersihkan kesalahan dan dosa. Sholat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan baik sengaja atau tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari antaramu, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran padanya?" Para sahabat berkata, "Tentu tidak akan tersisa kotoran sedikit pun." Rasulullah bersabda demikian. Perumpamaan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan dengan sholatnya itu. Hadis riwayat Muslim Abu Hurairah. Sholat melatih hidup secara tertib dan teratur. Gerakan sholat dilakukan secara tertib dan teratur mulai takbir hingga salam. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sholat menggunakan gaya masing-masing, bukan keteraturan yang ada, namun amburadul. Kita tidak boleh melaksanakan yang demikian karena gerakan sholat sudah ada urutannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat." Lalu di sini ada Quran surat Al-An'am yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.